Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran akidah. Kita akan sebutkan jenis ibadah berikutnya, yaitu di sini disebutkan al-istighatsah. Ibadah berupa istighatsah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wa dalilul istighatsati qauluhu ta'ala, dan dalil dari ibadah al-istighatsah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-9, istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah tatkala kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, kemudian dia pun mengabulkannya untuk kalian. Dia mengabulkan permohonan istighatsah kalian. Taib. Ya, di sini jelaskan dalam syarahnya, al-istighatsah yang dimaksud dengan al-istighatsah adalah talabul ghauth wa huwa al-inqadh min asy-syiddah wal halak. Al-istighatsah itu maknanya talabul ghauth, memohon al-ghauth. Al-ghauth itu al-inqadh min asy-syiddah wal halak, yaitu diselamatkan dari suatu kesempitan maupun suatu hal yang bisa mencelakakannya. Ya. Jadi meminta diselamatkan dari suatu keadaan yang sempit atau keadaan yang bisa mencelakakannya, yang bisa membinasakannya. Taib. Dan ini juga al-istighatsah itu ada beberapa jenis. Ya, pembahasannya sama dengan terkait dengan pembahasan kemarin, ya, ada isti'anah, mohon pertolongan, dan juga isti'adzah. Maka al-istighatsah yang pertama, jenis yang pertama ini yang bersifat ibadah yang hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-istighatsatu billah azza wa jalla, wa hadha min afdalil a'mal wa akmaliha wa huwa da'bur rusul wa atba'uhum, yaitu beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan termasuk amalan yang paling utama dan yang paling sempurna. Dan ini merupakan keadaannya atau sifatnya para rasul dan juga para pengikutnya. Ini yang menjadi karakteristik atau ciri khas dari para rasul dan para pengikutnya, senantiasa beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu, di masa-masa yang sempit, ya, di keadaan-keadaan yang genting, ya, dalam perkara-perkara yang itu mereka yakini tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk di antara bukti akan keyakinan dan tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam penulis, ya, di dalam matan dalam surat Al-Anfal tadi ayat yang ke-9, istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dan ingatlah tatkala kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, kemudian dia pun mengabulkannya untuk kalian. Anni mumiddukum, sesungguhnya aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mumiddukum, mengutus kepada kalian, bi alfin minal malaikah, 1000 malaikat murdifin, yang turun berbondong-bondong, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukannya berupa para malaikat yang sejumlah 1000 malaikat. Wa kana dzalika fi ghazwati Badr. Ini terjadi pada peristiwa perang Badar. Hina nadhara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kedua belah pasukan, antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan kaum kafir Quraisy, ya, pada perang Badar, perang pertama yang peperangan pertama yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat setelah hijrah ke Madinah. Ya. Rasulullah SAW melihat ilal musyrikin fi alfi rajulin wa ashabihi 300 wa bid'ata asyar rajulan. Rasulullah melihat ke arah kaum musyrikin, ke arah pasukan kaum musyrikin, mereka berjumlah sekitar 1000 pasukan. Sedangkan kemudian beliau melihat ke pasukannya para sahabat kaum muslimin, beliau dapati hanya sekitar 300 lebih sekian, ya, 300 lebih sekian belas pasukan, ya, 300 lebih belasan pasukan. Jadi antara 313 sampai 319 orang dari pasukan kaum muslimin. Ya, jadi kalah sepertiganya, hampir sepertiganya. Jadi pasukan kaum musyrikin itu lebih 3 kali lipat, bahkan lebih dari jumlah pasukan kaum muslimin. Fadakhala al-arisha
yunashidu rabbahu azza wa jal rafi'an yadayhi mustaqbilal qiblah. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke dalam tenda beliau, ya, sebelum terjadinya peperangan. Beliau masuk ke dalam tenda beliau. Kemudian beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangan beliau menghadap kiblat. Yaqul, beliau mengucapkan, Allahumma anjiz li ma wa'adtani. Allahumma in tuhlika hadhihi al-asabah min ahli al-Islam la tu'bad fil ard. Ya Allah, penuhilah janjimu yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya apabila engkau membinasakan pasukan ini, yaitu pasukan kaum muslimin ini, intuhlika hadhil asaba min ahli Islam, apabila engkau takdirkan pasukan kaum muslimin ini kalah, la tu'bad fil ard, maka niscaya engkau tidak akan disembah lagi di atas muka bumi. Ya, karena ketika itu kaum muslimin yang ada di muka bumi ketika itu ya hanya mereka yang mengikuti perang Badar. Ya, mereka lah kaum muslimin yang ada ketika itu. Itulah jumlah mereka di sini. Semuanya ikut dalam peperangan Badar. Ya. Maka semua kaum lelaki yang sudah masuk Islam ketika itu, mereka ikut perang Badar. Ya. Maka ketika pasukan kaum muslimin ini kemudian kalau seandainya kalah, maka tidak ada lagi yang bisa melanjutkan dakwah Islam. Ya, dakwah tauhid, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa ma zala yastaghitsu bi rabbih rafi'an yadayhi hatta saqata rida'uhu 'an mankibaihi. Maka beliau terus senantiasa berdoa, mengulang-ulang doa beliau sampai kain beliau yang menutupi kepala beliau, ya, kain yang menutupi kepala beliau itu hingga jatuh ke tanah. Ya, fa akhadha Abu Bakar. Ya, kain yang menutupi pundak, ya, pundak, kedua pundak beliau akhirnya jatuh. Jadi semacam imamah, ya, atau selendang itu jatuh. Kemudian fa akhadha Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian diambil oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu yang ketika itu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa akhadha Abu Bakar radhiyallahu anhu ridaahu fa alqahu ala mankibaihi. Thumma iltazamahu min waraihi wa qala ya nabiyallah kafaka munashadatuka rabbak fa innahu sayunjizu lak ma wa'adaka fa anzalallahu hadhil ayah. Allahu akbar. Kemudian Abu Bakar ya mengambil selendang tadi, mengambil kain tadi, kemudian mengembalikannya, ya, kemudian memakaikannya kembali ke kedua pundak Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan kepada Rasulullah, wahai Nabiullah, cukuplah, ya, cukup munajat yang kau sampaikan kepada Rabbmu, karena sungguh Rabbmu akan menepati janjinya kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat di atas tadi dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-9 tadi. Subhanallah. Ini kisah dari asbabun nuzul dari turunnya ayat di atas. Ini pada peristiwa perang Badar, ya, yaitu Rasulullah SAW meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan bantuan, ya, agar kaum muslimin bisa menang atas kaum musyrikin. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukan dari kalangan para malaikat sebanyak 1000 malaikat. Allahu akbar. Baik. Kemudian jenis yang kedua dari istighatsah, al-istighatsatu bil amwat aw bil ahya ghairil hadirin al-qadirin 'ala al-ighatsah fa hadha syirkun. Beristighatsah kepada orang-orang yang sudah mati atau orang-orang yang sudah hidup, tapi orang-orang yang sudah hidup tadi tidak mampu, tidak hadir di hadapannya dan juga tidak mampu untuk memberikan pertolongan. Maka ini tentunya merupakan perkara kesyirikan. Li'annahu la yaf'aluhu illa man ya'taqidu anna lihaula'i tasarrufan khafiyan fil kaun. Ya, karena orang yang melakukan ini tentunya dia meyakini bahwasanya orang-orang atau pihak-pihak yang dia mintai pertolongan tadi memiliki peranan tersembunyi dalam pengaturan alam semesta ini, sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya dalam pembahasan isti'anah maupun isti'adah. Ya, maka ini termasuk kesyirikan. Karena kita tidak boleh memiliki keyakinan bahwasanya ada makhluk yang ikut berperan dalam pengaturan alam semesta ini. Maka ini termasuk kesyirikan. Taib. Kemudian yang ketiga, jenis istighatsah yang ketiga,
Tapi istighatsah yang jenis ketiga adalah al-istighatsatu bil ahya al-alimin al-qadirin 'ala al-ighatsah fa hadha jaiz. Ya. Kita beristighatsah, meminta pertolongan, meminta diselamatkan dari situasi yang genting, situasi yang berbahaya, situasi yang bisa mencelakakan kita kepada orang-orang yang masih hidup dan dia mengetahui permintaan pertolongan kita dan mampu untuk memberikan pertolongannya kepada kita, maka ini hukumnya boleh. Ya, ini hukumnya diperbolehkan, ya sama seperti ketika kita meminta pertolongan maupun meminta perlindungan kepada seseorang atau pada pihak-pihak yang itu bisa memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita. Ya. Taib. Maka ini perkara yang diperbolehkan. Taib. Kemudian jenis yang keempat, al-istighatsah bi hayyin ghairi qadir min ghairi an ya'taqida anna lahu quwwatan khafiyatan. Ya, beristighatsah kepada orang yang masih hidup tapi tidak mampu memberikan bantuan kepadanya. Ya, tanpa dia meyakini bahwasannya orang ini memiliki kekuatan tersembunyi, ya, memiliki kekuatan tersembunyi atau memiliki peranan dalam pengaturan alam semesta ini. Jadi hanya sekedar dia meminta pertolongan kepada orang tersebut, tapi orang tadi nggak bisa memberikan pertolongan sebenarnya. Contohnya di sini beliau memberikan contoh seperti seorang yang hendak tenggelam, kemudian dia meminta pertolongan kepada orang lumpuh. Ya, orang yang lumpuh. Ya, orang lumpuh yang tidak bisa berjalan misalnya, orang yang tidak bisa berjalan di atas kursi roda dimintai pertolongan untuk membantu dirinya, ya, memberikan pertolongan kepadanya pada dalam keadaan dia hendak tenggelam misalnya. Maka ini hal yang seperti ini tentunya sia-sia, ya, perkara yang sia-sia. Ya, bahkan terkadang ini justru merupakan sebuah ejekan atau merendahkan orang yang dimintai pertolongan tadi, karena sudah jelas-jelas orang ini tidak bisa memberikan pertolongan, keadaannya saja sudah seperti itu, maka ini merupakan perkara yang sia-sia. Ya, perkara yang sia-sia atau bahkan bisa menjadi ejekan atau celaan bagi orang yang dimintai pertolongan. Baik. Ya, intinya istighatsah itu tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala kalau itu terkait dalam perkara-perkara yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya meminta diselamatkan dari suatu situasi-situasi yang genting, misalnya dari ketika tertimpa musibah, ya, misalnya mungkin ketika tertimpa suatu bencana, ya, kemudian dia meminta untuk diangkat bencananya tadi, ya, minta diangkat suatu musibah yang menimpanya, maka ini tentunya hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan musibah, Allah yang menurunkan bencana, dan hanya Allah yang mampu untuk mengangkatnya. Contohnya seperti saat ini ketika ada pandemi corona seperti ini, maka tidak boleh bagi kita untuk berdoa kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah untuk bisa mengangkat musibah corona ini, ya, pandemi corona ini. Maka ini termasuk kesyirikan. Ya, termasuk kesyirikan. Kita hanya boleh meminta pertolongan kepada makhluk itu dalam perkara-perkara yang bisa dilakukan oleh makhluk, ya, selama itu di bawah kemampuan makhluk. Tapi kalau itu sudah di luar kemampuan makhluk, maka ini haram hukumnya dan bisa termasuk kesyirikan. Tayyib, naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita lanjutkan untuk jenis ibadah berikutnya. Ada halaqah selanjutnya, tinggal 2 jenis ibadah lagi di sini. Ibadah az-zabahu dan an-nadhru, ya, ibadah az-zabahu menyembelih dan nazar. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.